Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Dalam kita menanam atau bertani, banyak kendala yang kita hadapi, termasuk penyebab kegagalan dalam menanam yaitu serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. OPT ini bisa menyebabkan gagal panen, bahkan persentase gagal karena serangan OPT ini bisa mencapai 50–100%. Untuk itu, pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita bahas masalah OPT ini, dan kita cari cara penanganannya, supaya kita bisa berhasil sampai panen. Apa yang dimaksud OPT, organisme pengganggu tanaman, adalah semua organisme yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ekonomis atau gangguan pada tanaman padi palawija terpilih, termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, dan gulma. Tujuan dari pembahasan ini, yaitu, supaya kita bisa melakukan penanganan serangan OPT pada tanaman kita, sehingga terhindar dari kerugian dalam bertani atau menanam. Secara garis besar, organisme pengganggu tanaman, OPT, adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro yang mengganggu, menghambat, mematikan tanaman yang dibudidayakan. Untuk memudahkan pembahasan ini, berdasarkan jenis serangannya OPT ini kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu, hama, vektor penyakit, dan gulma. Kita bahas yang pertama, yaitu, hama. Hama, adalah hewan yang merusak secara langsung pada tanaman. Hama terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah, serangga, bekicot, keong, tikus, babi atau jenis mamalia, nematoda, dan lain-lain. Serangan hama sangat terlihat dan dapat memberikan kerugian yang besar, namun serangan hama umumnya tidak menularkan penyakit. Organisme pengganggu tanaman yang kedua, yaitu, vektor. Vektor, biasa disebut sebagai faktor pembawa penyakit adalah yang memberikan gejala sakit, menurunkan imunitas, atau mengganggu metabolisme tanaman sehingga terjadi gejala abnormal pada sistem metabolisme tanaman tersebut. Beberapa vektor penyakit tanaman adalah virus, bakteri, dan cendawan. Umumnya gejala penyakit memiliki efek menular yang sangat cepat dan sulit dibendung. Beberapa penyakit masih dapat ditanggulangi dan tidak memberikan efek serius, apabila tanaman dapat meningkatkan daya tahan atau toleransi terhadap penyakit yang menyerangnya. Namun terdapat pula penyakit yang memberikan efek serius pada tanaman dan bahkan menyebabkan kematian. Organisme pengganggu tanaman, OPT, yang ketiga, yaitu, gulma. Gulma adalah semua tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Gulma memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan tanaman, meskipun biasanya tidak menimbulkan kematian. Gulma bisa disebut juga sebagai kompetitor penyerap nutrisi daerah perakaran tanaman. Jika pertumbuhan gulma lebih cepat dibandingkan dengan tanaman, maka sudah dipastikan tanaman budidaya akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal dan merana. Beberapa jenis gulma bahkan ada yang memberikan efek racun pada tanaman, seperti kandungan metabolit sekunder pada akar alang-alang. Lalu, bagaimana cara menangani ketiga kelompok jenis OPT, organisme pengganggu tanaman ini? Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan sudi kiranya untuk subscribe ke channel ini, bersama kita bangun channel ini sebagai wadah diskusi dan silaturahmi, juga berbagi manfaat. Terima kasih, semoga menjadi berkah. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Penanganan OPT ini, sebaiknya dilakukan pengendalian secara terpadu. Pengelolaan OPT secara terpadu merupakan suatu sistem yang dalam penerapannya menggunakan beberapa teknik pengendalian yang kompatibel di lapangan. Dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Ada beberapa teknologi atau cara menangani ini. Untuk mendukung pengendalian OPT secara terpadu kita gunakan cara-cara berikut. Pertama, pengendalian alami dan pengendalian hayati. Tanaman sayuran pada umumnya berumur pendek dan ditanam sebagai bagian dari rotasi tanaman padi atau rotasi di antara tanaman sayuran lain.
Kondisi ini seringkali tidak mampu memberikan kemanfaatan yang maksimum bagi musuh alami untuk bekerja mengendalikan hama yang biasanya datang terlebih dulu dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, penyediaan tanaman refugia dapat membantu proses konservasi musuh alami saat terjadi transisi dari tanaman satu dengan tanaman lain dengan menyediakan habitat tempat hidup dan sumber pakan. Refugia bisa berupa tanaman sayuran atau jenis bunga seperti bunga matahari dan lainnya. Cara penanganan OPT yang kedua, pengendalian dengan mengganggu perilaku hama. Pemahaman yang baik tentang biologi dan perilaku hama, khususnya serangga, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengendalian hama tersebut. Di antaranya menggunakan atraktan, senyawa kimia yang menarik individu sejenis untuk datang, repelen, senyawa kimia yang mengusir hama, atau senyawa kimia yang menghalangi terjadinya perkawinan antara serangga jantan dan betina. Cara pengendalian OPT yang ketiga, yaitu menggunakan varietas tahan hama. Teknologi ini menjadi bagian esensial dalam pelaksanaan pengendalian hama terpadu, dan sangat mudah diadopsi karena pada prinsipnya tidak ada perubahan dalam tata cara budidaya. Namun demikian, ketersediaan varietas tahan hama terbatas jumlahnya dan sifat tahan biasanya hanya untuk target hama tertentu. Penanaman varietas tahan secara terus-menerus akan menyebabkan terpatahkannya sifat tersebut oleh serangga hama sasaran. Oleh karena itu, pengelolaan varietas tahan perlu diterapkan untuk memperpanjang masa efektivitas di lapangan. Cara penanganan OPT yang keempat, yaitu pengendalian secara fisik. Untuk penyakit tertentu, pengendalian fisik dapat dilakukan dengan merendam benih dalam air panas dengan suhu tertentu. Untuk serangga hama biasanya dilakukan dengan menggunakan mulsa plastik untuk mencegah larva berpupa di dalam tanah dan plastik dapat memantulkan sinar yang menyebabkan serangga yang hidup di bawah permukaan daun terganggu. Penanganan OPT yang kelima, yaitu pengendalian secara mekanik. Pengendalian mekanik dilakukan dengan menghilangkan atau mematikan hama. Untuk tanaman yang sudah terserang patogen dapat dilakukan dengan mencabut dan membakar atau mengubur tanaman tersebut sehingga tidak menjadi sumber inokulum bagi tanaman lain. Pengendalian ini cocok untuk lahan sempit dan dilakukan secara langsung dengan tenaga manusia. Sanitasi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman perlu dilakukan, karena dapat berperan sebagai inang alternatif patogen dan tempat perkembangbiakan serangga hama maupun vektor. Penanganan OPT cara yang keenam, yaitu pengendalian teknologi kultur teknis. Penerapan teknologi ini dilakukan dengan merancang sistem budidaya tanaman sayuran yang menyebabkan tanaman tersebut tidak lagi menjadi tempat yang kondusif bagi perkembangan hama dan patogen. Kegiatan pengendalian dapat dimulai sejak pengolahan tanah, pengaturan jarak tanam, tumpang sari, dan pemupukan berimbang yang membuat tanaman sehat. Penanganan OPT cara ketujuh, yaitu pengendalian dengan peraturan dan karantina. Untuk cara ini, harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya instansi yang berwenang. Untuk masuknya hama baru dari negara lain ke Indonesia. Hama dan patogen baru yang telah masuk menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, varietas tomat, cabai, mentimun dan lainnya yang ditanam adalah yang sudah dilepas dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Apabila di lapangan ditemukan hama maupun penyakit yang selama ini belum pernah ditemukan dan dimungkinkan sebagai hama baru, maka segera laporkan pada pihak yang berwenang atau Dinas Pertanian setempat, supaya segera diantisipasi agar tidak menjadi hama pandemi. Penanganan OPT cara selanjutnya, yaitu dengan menggunakan predator alami. Menjaga ekosistem dan keseimbangan alam, cara ini cukup efektif menekan serangan hama pada lahan pertanian. Untuk macam-macam jenis serangga sebagai predator alami, ada di video sebelumnya, silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Cara terakhir penanganan OPT yaitu, dengan pengendalian dengan pestisida.
Teknologi ini merupakan pilihan terakhir kalau teknologi lain yang sudah diterapkan tidak mampu mengendalikan perkembangan populasi hama atau intensitas kerusakan tanaman. Penggunaan pestisida harus sesuai dengan takaran dan rekomendasi yang ada di dalam label, dan pengguna harus menggunakan pakaian yang sesuai untuk menutupi tubuh sehingga terhindar dari kontaminasi. Karena di sini kita menggunakan konsep atau metode organik, maka untuk racun hama kita bisa gunakan pestisida organik, PESNAP. Macam-macam tumbuhan yang bisa untuk membuat PESNAP ada di video sebelumnya, link videonya ada di deskripsi. Penanganan gulma secara organik bisa dengan cara menyiangi gulma di bawah tanaman, pendangiran atau pembajakan. Menggunakan mulsa plastik, mulsa jerami atau daun lainnya. Demikian pembahasan cara penanganan OPT ini, yang dihimpun dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi. Bila kawan-kawan ada tambahan dan saran, juga kritik dan saran, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Mohon terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, terima kasih. Semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, Tetap semangat, hijaukan bumi.